Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak dosen dan teman-teman sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Pada kesempatan pagi ini, saya akan mempresentasikan sejarah pendidikan Islam pada masa Kekhalifahan Abbasiyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sejarah pendidikan Islam pada zaman Kekhalifahan Abbasiyah disusun untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Farhan, SPDI Hum MPDI. Penyusun nama Ulin Nakmah, NIM 3150-2500-100. Program studi S1 Pendidikan Agama Islam, Universitas Sultan Agung Semarang. 2025. Rumusan masalah. Gambaran umum pendidikan Islam masa Kekhalifahan Abbasiyah. Yang kedua, apa saja lembaga pendidikan yang berkembang pada masa tersebut. Yang ketiga, bagaimana metode pembelajaran dan kurikulum pendidikan Islam pada masa Abbasiyah. Tujuan PPT ini adalah menjelaskan perkembangan pendidikan Islam pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, mendeskripsikan lembaga yang berkembang pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, menguraikan metode pembelajaran dan kurikulum pendidikan. Sebelum berlanjut ke materi, apa itu Khalifah Abbasiyah? Khalifah Abbasiyah adalah para pemimpin dinasti Kekhalifahan Abbasiyah, dinasti Islam kedua yang didirikan oleh keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Islam yang pertama adalah Khalifah Umayyah, yakni yakni paman beliau yang bernama Sayyid Abbas bin Abdul Muthalib. Siapa saja Khalifah Abbasiyah itu? Yang pertama ada Khalifah As-Sofah, mulai dari tahun 750 Masehi. Kemudian ada Khalifah Al-Mansur. Yang ketiga ada Khalifah Al-Mahdi. Yang keempat ada Khalifah Al-Hadi. Ada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Yang keenam ada Khalifah Al-Amin. Yang ketujuh ada Khalifah Al-Ma'mun. Seterusnya sampai eh, dengan Khalifah Al-Mu'tasim pada tahun 1258 Masehi. Kita ke materi PPT, yaitu gambaran umum pendidikan Islam masa Kekhalifahan Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah yaitu tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi, sekitar 500 tahun atau kurang lebih 5 abad. Merupakan masa kejayaan ilmu pengetahuan dalam Islam. Mumtaz Zainuddin mencatat bahwa pemerintahan Abbasiyah sangat mendukung perkembangan intelektual termasuk penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan India. Khalifah Al-Ma'mun mendirikan Baitul Hikmah yang menjadi pusat penelitian, perpustakaan, dan penerjemahan terbesar pada masa itu. Menurut Philip Kahiti dalam History of the Arab, masa Abbasiyah menjadi periode di mana umat Islam memainkan peran penting dalam membangun fondasi
ilmu pengetahuan global, termasuk matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat. Selain itu, pendidikan tidak hanya berkembang secara formal, tetapi juga non-formal melalui halakoh-halakoh di masjid dan rumah para ulama. Pada masa Abbasiyah ini juga terkenal dengan tahun Golden Age of Islam. Jadi masa keemasan Islam pada zaman itu. Apa saja lembaga pendidikan yang berkembang pada masa Kekhalifahan Abbasiyah? Ada kutab atau maktab atau pendidikan dasar. Jika di jika sekarang namanya seperti TPQ, Masjid atau Pusat Kegiatan Pendidikan. Kemudian ada Baitul Hikmah atau perpustakaan dan pusat penerjemahan. Kemudian ada madrasah atau lembaga pendidikan tinggi. Kemudian ada observatorium. Kemudian ada toko buku. Kemudian ada rumah ulama, ribat, zawiyah, darul hikmah, dan pendidikan rendah di istana atau kurhur. Definisi satu persatu dari lembaga tadi adalah yang pertama kutab. Kutab adalah lembaga pendidikan dasar yang keberadaannya telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW. Awalnya, lembaga ini difungsikan untuk melatih anak-anak agar mampu membaca dan menulis. Kemudian berkembang menjadi tempat pembelajaran Al-Quran dan ajaran agama tingkat pemula. Materi yang diajarkan meliputi dasar-dasar ibadah seperti wudhu, sholat, dan puasa, serta kisah-kisah tokoh Islam dan ajaran penting lainnya. Selanjutnya ada masjid. Masjid telah menjadi pusat berbagai kegiatan masyarakat Muslim sejak awal Islam. Selain itu, untuk ibadah, selain untuk ibadah, masjid berfungsi sebagai tempat musyawarah, penyampaian informasi, penyelesaian persoalan sosial, dan pembimbingan keagamaan. Masjid juga berkembang menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan, bahkan menjadi tempat penyimpanan koleksi kitab serta referensi ilmu. Selanjutnya, pendidikan rendah di istana atau kurhur. Kurhur muncul dari pandangan para pejabat istana bahwa pendidikan anak harus diarahkan sesuai peran yang akan mereka emban kelak. Oleh karena itu, tujuan dan arah pendidikan di istana dirancang langsung oleh orang tua atau pemimpin keluarga bangsawan. Para pendidik hanya mengajarkan materi yang telah ditetapkan, sehingga pembentukan karakter dan kemampuan anak istana sepenuhnya mengikuti keinginan pihak keluarga. Kemudian Baitul Hikmah, perpustakaan dan pusat penerjemahan. Sepanjang sejarah manusia, buku menjadi salah satu sumber pengetahuan terpenting. Pada masa Abbasiyah, berbagai perpustakaan didirikan untuk menyimpan dan menyediakan akses terhadap literatur dalam berbagai bidang ilmu. Pada masa tersebut dikenal dua jenis perpustakaan, yaitu perpustakaan umum yang dapat dikunjungi masyarakat luas dan perpustakaan pribadi milik ilmuwan atau tokoh tertentu. Kemudian ada toko buku. Maraknya toko buku, maraknya toko buku pada masa Abbasiyah menunjukkan tingginya minat baca masyarakat Muslim. Disebutkan bahwa ibu kota pada masa tersebut dipenuhi ratusan toko buku. Ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah pada waktu itu di kota Baghdad. Di beberapa kota seperti Damaskus dan Kairo, toko buku berukuran kecil, namun ada juga toko buku besar yang menjadi pusat perdagangan naskah sekaligus tempat berkumpulnya para ahli, penulis kaligrafi, dan juru salin. Dengan fungsi ganda tersebut, toko buku menjadi pusat kegiatan ilmiah selain sebagai tempat penjualan. Kemudian rumah ulama. Tradisi menjadikan rumah sebagai tempat pendidikan dimulai pada masa Rasulullah SAW. Ketika beliau menggunakan rumah sahabat Arqam bin Abil Arqam sebagai pusat pembelajaran agama yang pertama.
Rumah para ulama kemudian menjadi tempat belajar yang bersifat privat, berfungsi sebagai lokasi pertukaran gagasan, diskusi ilmiah, dan kajian ilmu dalam berbagai bidang, terutama pada masa ketika dakwah belum dapat dilakukan secara terbuka. Kemudian ada salun kesusastraan. Salun kesusastraan adalah ruang khusus yang disediakan oleh khalifah untuk membahas berbagai disiplin ilmu. Tradisi ini telah berlangsung sejak masa awal Islam dan menjadi wadah berkumpulnya tokoh istana serta masyarakat umum. Melalui salon ini, kegiatan diskusi ilmiah digiatkan dan ilmu pengetahuan disebarkan dengan tujuan meningkatkan kecerdasan dan wawasan masyarakat. Observatorium. Observatorium pada masa Abbasiyah dijadikan sebagai pusat penelitian astronomi, filsafat, dan kajian kedokteran. Meskipun berbeda dari rumah sakit, keduanya memiliki keterkaitan erat karena observatorium digunakan sebagai tempat latihan bagi calon ahli medis. Adapun rumah sakit menjadi tempat praktek dan pengabdian langsung. Dengan demikian, observatorium bertindak sebagai lembaga pendidikan awal bagi mereka yang belajar ilmu medis. Kemudian ada ribat. Awalnya, ribat merupakan bangunan pertahanan untuk menjaga daerah perbatasan. Namun, seiring waktu, ribat berubah fungsi menjadi tempat pendidikan spiritual. Di dalamnya dilakukan ibadah, zikir, dan pembelajaran agama, serta menjadi tempat tinggal para sufi yang ingin meningkatkan kedekatan kepada Allah melalui ibadah dan amalan tertentu. Dengan perubahan fungsi ini, ribat berperan sebagai pusat pengembangan disiplin keagamaan. Kemudian zawiyah. Zawiyah adalah tempat yang digunakan oleh para sufi untuk memperdalam latihan spiritual dan ibadah. Selain menjadi tempat penginapan para murid sufi, zawiyah juga menyediakan ruang untuk pembelajaran keagamaan, bimbingan spiritual, dan berbagai praktik ibadah yang bertujuan meningkatkan kualitas batin dan kedekatan kepada Allah. Pada masa itu, di Ribat dan Zawiyah ini, ulama yang terkenal adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, meskipun beliau hidup pada masa akhir kekhalifahan Abbasiyah. Kemudian ada madrasah. Madrasah merupakan lembaga pendidikan formal yang muncul sebagai perkembangan lanjutan dari sistem pendidikan sebelumnya. Madrasah menjadi institusi yang lebih terorganisasi dengan manajemen yang teratur. Selanjutnya yaitu metode pendidikan kekhalifahan Abbasiyah. Satu, metode halakoh, yaitu duduk melingkar di sekitar guru di masjid besar seperti kota Baghdad, Kufah, dan Basrah. Fokus pada diskusi, hafalan, dan tanya jawab. Hubungan guru dan murid sangat dekat. Yang kedua, metode ceramah, yaitu guru menyampaikan materi secara lisan kepada banyak murid, digunakan di madrasah dan baitul hikmah. Materinya di antara lain ilmu tafsir, hadis, fikih, filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi. Yang ketiga, diskusi dan munadharah, debat ilmiah untuk menguji argumentasi populer dalam kalam dan filsafat. Tokoh yang terkenal yaitu Imam Ghazali dan Al-Jahiz dan Imam Al-Farabi. Yang keempat, metode praktikum digunakan untuk ilmu empiris seperti ilmu kedokteran, kimia, dan astronomi. Belajar melalui eksperimen langsung di Bima Ristan, di kota Baghdad dan Damaskus. Yang kelima adalah metode ijazah dan isnad. Belajar intensif hingga murid mendapatkan ijazah atau izin mengajar atau meriwayatkan ilmu. Cikal bakal sistem sertifikasi ilmiah. Metode pendidikan selanjutnya yang keenam adalah metode hafalan. Hafalan teks inti untuk
Al-Quran, hadis, fikih, dan bahasa Arab sebelum pemahaman lebih lanjut. Yang ketujuh, metode tadwin, yaitu menulis, meringkas, dan menyalin karya, mendukung lahirnya karya besar di tafsir hadis. Ulama yang terkenal juga ada Imam At-Tabari, kemudian ilmu hadis, ilmu kedokteran. Imam yang terkenal adalah Imam Ibnu Sina. Ada ilmu filsafat, ilmu matematika. Kemudian ini berkembang pesat di Baitul Hikmah. Yang kedelapan adalah rihlah ilmiah, perjalanan ilmiah untuk berguru ke ulama di berbagai wilayah umum dalam studi hadis dan fikih, mengembangkan wawasan dan jaringan keilmuan. Yang kesembilan, musyawarah dan kajian kelompok dilakukan di madrasah seperti nizamiyah. Murid membaca kitab bersama dan mendiskusikannya dalam kelompok. Kurikulum pendidikan pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Terdapat dua kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum ilmu agama, yang kedua kurikulum ilmu umum. Kurikulum ilmu-ilmu agama atau ilmu nakliyah yang pertama yaitu Al-Quran. Meliputi hafalan Al-Quran, pembelajaran tajwid dan qiraat, ilmu tafsir dan pemahaman makna ayat. Yang kedua adalah ilmu hadis, meliputi hafalan hadis, kajian sanad dan matan, takhrij dan cabang-cabang ilmu hadis. Yang ketiga, ilmu fikih dan usul fikih, meliputi studi madhab. Imam yang terkenal diantaranya adalah Hanafi, Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Jadi, empat madhab ini beliau hidup pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Metode pengambilan hukum meliputi qiyas, ijma, istihsan. Kemudian kaidah-kaidah istinbat hukum. Yang keempat adalah akidah dan ilmu kalam. Meliputi ilmu teologi Ahlussunnah, kajian pemikiran rasional, diantaranya Mu'tazilah, Al-Maturidiyah, dan Asy'ariyah. Yang kelima, bahasa Arab meliputi nahwu, shorof, dan balaghah, kajian sastra, diantaranya puisi, prosa, dan kritik sastra. Kurikulum pendidikan yang kedua, kurikulum ilmu-ilmu umum atau akliyah dan humaniora. Yang pertama yaitu ada filsafat dan logika. Logika meliputi studi filsuf Yunani dan Muslim. Imam yang terkenal pada saat itu adalah Imam Al-Farabi dan Ibnu Sina. Yang kedua, pembelajaran logika termasuk silogisme. Yang kedua ada bidang matematika meliputi aritmatika, geometri, aljabar. Pengembangan aljabar oleh Imam Al-Khwarizmi. Yang ketiga ada ilmu astronomi, meliputi sistem kalender, observasi langit di observatorium, kajian pergerakan planet dan bintang. Yang keempat ada kedokteran dan ilmu kesehatan, meliputi anatomi, fisiologi, penyakit dan obat-obatan. Kemudian praktek klinis modern di Bimaristan. Ilmu yang kelima yaitu bidang kimia meliputi eksperimen laboratorium dan kimia. Yang kedua, penelitian zat oleh Imam Jabir bin Hayyan. Yang keenam ada ilmu geografi dan kartografi, pembuatan peta, dan studi perjalanan laut. Tokoh yang terkenal adalah Imam Al-Idrisi dan Al-Mas'udi. Yang keenam, yang ketujuh, ilmu humaniora dan administrasi, meliputi sastra Arab, diantaranya puisi, balaghah, kritik sastra. Sejarah, diantaranya sirah dan sejarah dinasti. Diplomasi, administrasi publik, teknik penulisan dokumen. Yang kedelapan, pendidikan profesional. Meliputi kedokteran,
Di antaranya teori Yunani, bedah, dan farmakologi. Bidang militer, di antaranya strategi berkuda, strategi berperang, berkuda, penggunaan senjata. Kemudian ada kerajinan atau industri, di antaranya pertanian, tambang, dan perdagangan. Yang kesembilan, kurikulum Baitul Hikmah meliputi fokus penerjemahan karya ilmiah berbagai bangsa. Yang kedua, penelitian filsafat, sains, dan astronomi. Yang terakhir, pusat kegiatan ilmiah besar. Kesimpulan, dari berbagai lembaga yang berkembang pada masa Abbasiyah tersebut dapat dikategorikan bahwa pendidikan informal berlangsung di rumah para ulama. Pendidikan nonformal mencakup kutab, masjid, kuruhur, perpustakaan, salon kesusastraan, observatorium, ribet, dan zawiyah. Sedangkan pendidikan formal terwujud melalui madrasah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki struktur dan pengelolaan yang lebih sistematis. Syukran jazakumullah hadza minni wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.